Bang Syarul, selamat malam Bang. Syarul Hayadi, silakan Bang. Iya, terima kasih Bang. Malam kembali gitu Bang. Mau nanya bisa Bang? Boleh, boleh, boleh. Baik. Saya nanya gini loh Bang. Eh, Coba Abang buka di Markus. Bentar ya. Abang Kristen Islam. Islam. Markus 12 nomor 29 Bang. Iya. Markus Ayat 12 berapa? nomor 29. Markus 12 nomor 29. Ya, silakan abang. Apa yang mau abang bagikan di situ? Nanti setelah kita jawab kita bertanya sama Bang Syahrul ya. Udah. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh. Oke, silakan. Jadi gini pertanyaannya, di ayat ini jelaskan bahwasanya jawab Yesus, hukum yang terutama itu ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Di sini ada kata kita, Tuhan Allah kita. Itu adalah jawaban Yesus. Pertanyaannya, kita di situ siapa? Sudah Pak? Iya. Ya. Kita lihat konteksnya Pak ayat itu ya. Ketika itu Yesus lagi berbicara ya di depan orang-orang banyak, di depan ahli-ahli Taurat, dan ahli-ahli Taurat ini mempertanyakan kepada Yesus adalah hukum manakah yang paling utama, kan itu adalah pertanyaannya. Jadi ketika Yesus berkata-kata kepada mereka, ya, mereka ini kan percaya dengan Taurat. Lalu apa yang Yesus lakukan di sana? Ya, Yesus itu mengutip, kalau nggak salah ke Ulangan 6 ayat 4 ya. Ulangan 6 ayat 4 ya kalau nggak salah, mengutip Ulangan 6 ayat 4. Coba saya cari dulu. Ulangan 6 ayat 4. Kalau nggak salah itu dikutip Yesus untuk memperkatakan kepada mereka, karena mereka memang percaya kepada ayat itu, gitu ya. Nah, ya, Ulangan 6 ayat 4 dikatakan di sini, dengar hai Israel, hai bani orang, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Itu persis seperti yang diucapkan Yesus kepada mereka. Jadi Yesus mengutip itu kepada mereka karena ini ahli-ahli Taurat, yang mereka yang tahu firman Tuhan, yang tahu kitab-kitab suci. Makanya Yesus mengutip itu kepada mereka. Begitu Pak. Itu makanya dikatakan kita di situ karena memang Yesus. Bapak coba baca Pak Ulangan 6 ayat 4 Pak. Iya, tahu. Jadi di sini kita fokus kepada pernyataan Yesus. Ini kan jawab Yesus loh. Ini Yesus berbicara kepada orang-orang Israel, murid-muridnya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Kita di situ adalah Yesus dan murid-muridnya. Ini masih juga tidak mengerti. Bapak sudah baca belum ayat Ulangan 6 ayat 20, Ulangan 6 ayat 4? Iya benar. Apa di situ katanya? Itu. Ya, Tuhan Allah kita. Ya, dia mengutip Tuhan itu bukan? esa. Yesus mengutip bukan? Justru Yesus mengutip, mengatakan benar bahwasanya Tuhan Allah kita itu esa, kata Yesus. Betul. Yesus mengutip ayat itu dan disampaikan kepada mereka. Jadi paham artinya tidak Yesus kata kan mengutip di situ. Tidak. Paham tidak arti kata mengutip? Paham nggak Pak? Terus dia mengutip itu namanya mengcopy paste. Kita di situ bukan Yesus. Aduh, dia nggak ngerti nih apa arti kata mengutip gimana sih? Iya, mengutip, tetapi di situ kita, Yesus melibatkan dirinya. Saya katakan, Bapak sudah baca belum ayat ulangan itu? Ulangan sudah. Ayat 4 itu. Sudah, di situ ada tidak kata kita? Ada. Artinya Yesus kalau zaman sekarang dikatakan itu kopas, di copy paste. Apakah copy paste itu hanya harus mengucapkan itu hanya harus melibatkan diri ya? Kan tidak. Kita bisa mengucapkan perkataan orang lain tanpa harus melibatkan kita di dalamnya. Tetapi kita menirukan apa yang orang lain katakan.
Contohnya, saya boleh katakan begini. Apakah dia pernah mengaku mencuri? Dia bilang, ya, dia pernah berkata, saya adalah pencuri. Apakah saya di situ termasuk pencuri? Kan tidak. Karena saya yang mengutip kata-kata dia. Kata-kata yang pernah ada itu. Artinya saya pun belum tentu bisa terlibat di dalamnya. Itu adalah analoginya. Namanya copy paste. Itu adalah mengutip apa yang sudah pernah dikatakan dan dikasih tahu lagi kepada mereka untuk mengingatkan bahwa ada ayat di dalam itu. Seperti itu, Pak. Tapi kalau Bapak bilang mau harus melibatkan dirinya, artinya itu sama. Apa pengakuannya? Pengakuannya, saya adalah pencuri. Lalu itu saya kutip, katakan kepada orang lain. Dia berkata, saya adalah pencuri. Apakah saya termasuk seorang pencurinya? Kan tidak. Paham ya? Kalau Bang Tetapi Nabi saya mengutip mengatakan katanya. di sini adalah kutipan ayat dari Ulangan, tentunya seharusnya bukan seperti itu. Loh, kenapa kau yang ngatur? Ada tertulis. Enggak. Gini. Oke, terus maunya Bang Syarul bagaimana ayat itu? Nanti biar kita Maunya Yesus bilang Iya, gimana? Begini. Iya, Karena bagaimana? penjelasan dari Bang Nabirong ini, Jangan dulu Bang Syarul, kan Bang Syarul kan tidak tetapi terima. Bang Syarul kan tidak terima dengan penjelasan Bang Nabirom. Sekarang coba Bang Syarul kasih Terus bagaimana Yesus tahu kita. mengatakannya gitu? Bagaimana Iya, seharusnya ini kan- Yesus katakan? di sini dalam Markus 12 nomor 29 terjadi dialog antara Yesus dan para muridnya, orang-orang Israel. Jawab Yesus. Nah, ini Yesus menjawab ini. Ya. Kalau kita baca ayat sebelumnya lah, ayat sebelumnya di Markus 12:28, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab, bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Di sini posisinya Yesus sedang bertanya jawab. Nah, lalu ditanya nih sama-sama ahli Taurat, hukum manakah yang paling utama? Maka jawab Yesus. Nih jawab Yesus, hukum yang terutama itu ialah, ini Yesus menjawab loh. Iya. Kami dengar baik-baik kok. Kami dengar kok. Silakan. Dengarlah hai orang Israel. Iya. Tuhan Allah kita. Iya. Di situ posisinya Yesus melibatkan dirinya. Iya. Melibatkan dirinya. Nah, iya. Nah, jadi ketika Yesus melibatkan dirinya berbicara seperti itu, Allah di sini siapa? Kita Allah di situ sini siapa? Yahweh. Allah di situ Yahweh. Lalu Iya, kita di bukan situ, Allah SWT, bukan Allah SWT. iya, nggak apa-apa, Yahweh, oke. Lalu kita di situ siapa? Kita di situ orang Israel. Dan Itu kan kutip. Yesus. Iya. Terus? Orang Israel dan Yesus. Jadi terus? kalau kita baca ayat ini sangat jelas loh, sangat eksplisit menjelaskan. Iya, bahwa jelas sekali itu ayat, sangat jelas. Silakan. Yesus dan para muridnya bertuhankan kepada Yahweh. Iya. Terus? Nah, benar ya? Benar. Terus? Benar. Artinya di sini ayat ini Yesus bertuhan. Apa bertuhan? Kamu saja yang jelaskan. Kamu jelaskan, terus jelaskan kepada kami coba. Coba kamu jelasin kepada kami. Setelah ketika kamu jelas, gini bro, gini. Tadi kan kami sudah jelaskan. Sekarang kamu jelaskan kepada kami. Di dalam penjelasan kamu jangan lagi bertanya kepada kami. Jelaskan aja coba. Tadi Bang Hos mengatakan benar. Ya. Makanya kalau memang itu benar, Yesus melibatkan dirinya, berarti Yesus punya Tuhan dong. Kamu paham nggak yang dikatakan Bang Nabirong tadi? Dia mengutip. Dia mengatakan kepada kita bertiga, dengarlah, ya, Yahweh Shema Israel, dengarlah wahai Israel. Yahweh Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarlah wahai Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh Echad. Tuhan siapa? Yahweh, Tuhan kita, Tuhan orang Israel. Ini orang nggak ngerti ya. Tuhan orang Israel. Gini, Bang. Tuhan Yesus dan orang Abang, Israel. saya tanya begini, Bang. Sebentar. Bang, saya tanya begini. Apalah hukum yang terutama di dalam negara ini? Pastinya, Abang nanti akan mengutip hukum yang ada. Itu yang lagi dibicarakan. Kan ditanya apalah hukum yang terutama. Yesus mengutip hukum itu. Hukum itu ada di Ulangan 6 ayat 4.
Abang masa tidak paham sih? Hukum itu yang disampaikan oleh Musa. Iya, kan ditanya, apalah hukum yang terutama? Makanya Yesus menjawab, hukum yang terutama dengarlah Israel. Itu adalah hukum yang terutama. Ya. Gimana Yaitu nya? Tuhan Aduh, Allah kita nalar itu abang ini besar. jauh. Kan itu Iya, hukum yang terutama itu. Tuhan Allah kita. betul itu hukum yang Yesus terutama. memposisikan Sekarang dirinya saya dan mau tanya, murid-muridnya. seperti ini. Kalaupun bukan Yesus yang menjawab itu, apa jawabannya? Jawabannya adalah sama. Tetap Iya. Ulangan 6 ayat 4 itu adalah hukum yang terutama. Iya, benar. Nah, Benar. walaupun Yesus yang mengatakan itu, tetap ketika orang bertanya apalah hukum yang terutama, pasti dia jawab sesuai dengan yang mereka yakini. Dengarlah Israel, Allah itu Esa. Iya. Oke? Sekarang Ya itu yang diberitakan. ketika Aduh. Yesus mengucapkan Markus Gini bro apa Syarul, tadi, ya? gini bro Syarul, gini. Ngawur ini orang. Bro Syarul, Ini gini. kedudukan Yesus pada saat Gini itu, bro apakah Syarul, dia gini. Tuhan? Gini bro Syarul. Sorry ya, saya mute sebentar ya. Sebentar saya mute ya. Sekarang kamu jelaskan kepada kami bagaimana maunya kamu ayat itu harus Yesus sampaikan. Silakan. Kita akan mendengarkan penjelasan kamu Syarul. Silakan Syarul. Iya. Open Baik. mikrofonnya ya. Tapi kamu jangan Oke. bertanya lagi kepada kami ya. Kamu jelaskan saja kepada kami. Kita Oke. terima kok apapun Baik, host. tafsiran kamu bos. Silakan bos. Oke, baik host. Tadi dikatakan bahwasanya Yesus itu bertuhan, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di mana dikatakan Yesus Sesuai bertuhan? dengan kutipan. Di mana dari Yesus Ulangan dikatakan tadi. bertuhan? Tuh barusan di Markus loh. Di mana Dia dia itu bertuhan? mengutip perkataan Musa. Kamu ini gimana sih? Ini orang nggak ngerti botol kali pun kau bang. Ulangan 6 ayat Itu 4. mengutip, mengulang. Aduh. Yahweh Ekat itu adalah perkataan Oke. Musa di Ulangan 6 ayat 4. Lalu Yesus ditanya hukumannya Baik. terutama. Oke, baik. Aduh. Kalau memang itu dikatakan mengutip, sekarang kita komparasi nih dengan Ya, Yohanes silakan. 4:22. Ya. Coba Yohanes 4:22. Yohanes 4:22 itulah yang dikutip di dalam Al-Kafirun. Iya, di sini dikatakan kamu Kalian menyembah kutip, apa kalian yang masukkan itu jadi Al-Kafirun. kami Jadi jangan kau menyembah ngaku-ngaku. apa yang kami kenal. Di sini Iya. Yesus menyembah apa yang Al-Kafirun juga dikenalnya. sama. Al-Kafir mengutip itu. Agamamu, agamaku, agamamu. Di situ Yesus Itu berkata begini loh, host dan di situ Yesus Nabirong berkata ya. di dalam kemanusiaannya sebagai Iya, seorang coba nabi. Sebentar, diam. Di situ Yesus tuh berkata di Yohanes 4 itu kepada wanita Samaria. Ngerti gak kamu konteksnya? Yesus itu orang Bener. Yahudi. Maka Di Yesus situ berkata, Yesus "Kamu mengucapkan orang itu kepada Samaria." wanita Samaria. Saya tanya, Benar. orang Samaria menyembah Allah di mana coba? Dikatakan di situ di mana? Kalau kamu ngerti Alkitab menyembah Allah di mana coba? Saya tanya. Iya, justru di ayat itu Yesus Saya itu tanya, menyembah orang Samaria kepada Tuhan yang menyembah dikenalnya. Allah di mana? Orang Samaria menyembah Allah di mana? Ayo sekarang kamu sama saya deh. Mumpung saya masih ada waktu sedikit. Apa? Apa? Nggak ngerti Enggak, kamu itu sejarah. enggak jawaban. Aku hanya terfokus kepada Yohanes 4:22 Di loh. dalam kemanusiaan. Kok masa kemana-mana Di jawabannya? dalam kemanusiaannya sebagai bangsa Coba. Yahudi kita akui nggak ada yang melawan itu. Betul nggak Bang Pedi? Gini, Iya. kita sportif aja ya. Dia Aku nggak dari sportif. otaknya nggak sampai karena masih ada Gini loh. terselubung dalam otaknya itu masih ada terselubung. Oke, baik. Kita baca sekali lagi ayatnya ya. Kita baca lagi. 10 kali lagi kamu baca pun tetap seperti itu. Iya. Kamu mau baca Kamu berapa kali menyembah pun, itu tetap apa yang perkataan tidak Yesus kamu sebagai kenal. bangsa Yahudi. Kami Ngerti kamu? menyembah apa yang kami kenal. Kami Ya. di sini adalah Yesus dan para muridnya. Nggak masalah. Nah, ternyata nggak masalah. Yesus menyembah Tuhan yang Tidak dikenalnya. masalah, nggak Tidak masalah. masalah. Memang di dalam kemanusiaannya dia berdoa kepada Bapa. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Oh gitu. Enggak, Berarti begini Kak Sofi. dalam Coba kemanusiaan kita minta Yesus, sama dia berarti bagaimana Yesus maunya itu dia. punya Tuhan gitu ya. Coba maunya kamu bagaimana? Coba maunya kamu bagaimana? Iya. Kemanusiaan Jadi Yesus jadi itulah yang begini. disebut Tuhan. Nggak Dengan bisa kata betul, lain Carol. apa yang disampaikan oleh adik tadi barusan bahwasanya Diam, Yesus diam, itu diam, menyembah diam. kepada Tuhannya. Yes, Itu loh. betul. Betul. Yesus itu menyembah kepada Bapa di dalam kemanusiaannya. Iya.
Ternyata terus? Yesus dalam kemanusiaannya menyembah kepada Tuhan. Betul. Ah. Keilahian Yesus itu karena asal usulnya sebagai firman Allah yang satu dengan diri Allah. Maka dialah Allah. Ya. Sekarang saya tanya sama kamu. Quranmu ini punya kodrat ganda enggak? Quran di depan saya ini, saya buka nih. Saya buka buku nih. Saya buka buku Quran kamu nih. Quranmu ini makhluk apa kolik? Nah, kamu jawab dulu. Ini saya buka kamera. Belum selesai ini kok nanya Quran gitu ya. Loh, bukan. Kita kan mengatakan Yesus itu punya dua kodrat. Gini, Gila, kalau bicara gila. tentang Islam, aku lebih tertarik bicara sama host. Karena host dikatakannya ini mantan mu'alaf. Mantan Islam gitu Oke, ya. saya tanya sama kamu, Murtadin. saya tanya. Aku Buku lebih di tertarik depan diskusi aku ini. dengan host. Buku di Gak depan aku ini. usah dari teman Kristen lah. Buku di depan aku ini. Iya, aku makhluk mau apa diskusi kolik? dengan Jangan Bang apa banyak ini aja, Bang Pendi Kamu Aceh jawab aja. saja. Kenapa kamu tidak mau jawab? Jawab saja. Tadi saya Ya sudah coba Bang menjawab, Di, Yesus aku lebih itu- suka diskusi dengan Bang Pendi Yesus Aceh itu- aja. Tolong diam. Karena Yesus kamu nggak itu- ngerti Quran. Kalau Bang Pendi Apakah Aceh kamu mungkin mengerti dia Alkitab? paham Quran. Kamu ngerti Alkitab? Oh, ngerti sekali lah orang bahasa mudah. Ah, tukang bohong. Mudah. Firman Allah, dia Bible bersifat itu mudah ilah. kok dipahaminya. Bahasa Indonesia yang Oke, jelas saya kok. tanya sama kamu, kalau Kok kamu bisa jawab, sulit bisa buka kamera, dipahami? saya pertunjukkan wajah saya. Quran ini makhluk apa pencipta? Quran di depan saya ini. Pertanyaannya aja salah. Quran ini bersifat kodim, bersifat kekal. Sehakikat dengan Allahmu, apa ciptaan? Apa Quran ini sebuah buku? Yang kamu tanya itu musafnya atau firman isi Quran itu? Sekarang pertanyaannya isi Al-Quran kandungannya itu atau yang kamu pegang itu? Ah, Coba. Berarti Itu loh. Quran itu mempunyai dua kodrat, betul nggak? Terus? Betul nggak? Terus? Iya, saya tanya. Berarti Quranmu itu mempunyai dua kodrat. Iya, tetapi Quran nggak disembah. Loh, Quranmu kamu sembah sebagai Tuhan. Karena apapun yang ada di dalam buku ini, kamu Gimana umat Islam nyembah Quran? Tanya tuh sama Spendi mantan Islam itu. Pernah nggak Saya umat Islam tanya. nyembah Quran? Saya tanya, Quran ini setiap apa yang ada tertulis ini kamu ikuti nggak? Kamu tuhankan tidak? Nggak. Loh, Nggak ada kami mentuhankan di Al-Quran. Nggak ada. Kamu mengikuti. Gini loh, apapun yang Quran ini katakan. Coba Betul kau apa enggak? tanya tuh sama Pendi itu. Pendi Saya itu mantan saya tanya. itu. Itu benar tuh. Benar Kak Sofi? Ada nggak umat Islam menyembah Al-Quran? Nggak ada. Tidak ada umat Islam menyembah Al-Quran, tetapi semua umat Islam mengikuti apa kata Al-Quran, betul? Iya, karena Al-Quran pedoman. Pedoman. Sama dengan Kristen. Sama dengan Kristen juga Yesus. mengikuti Sama dengan Yesus, Bro. Sama dengan Yesus. Yesus itu pedoman bagi kami. Iya, Dia memberikan Al-Quran contoh tidak bagi disembah. kami. Dia memberikan teladan bagi kami. Itu Yesus, maka kami harus ikutin Yesus. Diam. Iya, diikutin Di- tapi bukan diam. disembah. Ini diikuti. Disembah. Ini kamu Loh. Kristen. tuhankan. Terus kenapa kamu yang- Kamu mentaati semua yang dikatakan. Kenapa dia yang sewot ya? Kita menyembah Yesus. Jadi dia maunya kita masuk agama Ya, dia ini itu ya loh. maunya dia. Kamu mentaati. Inilah Kak Sofi. Kak Sofi, Aduh. inilah yang sering saya bilang, kita yang menyembah Yesus, mereka yang sewot. Ya. Mereka yang sewot. Kalau kita bertanya seperti yang kita sama Kak Sofi, di satu sisi mereka menyangkal, di sisi yang lain mereka mengakui, oh saya tidak menyembah ini Al-Quran. Tapi saya percaya, saya mengikuti apa kata Al-Quran. Al-Quran dituhankan. Apapun Emang yang mengikuti dikatakan Al-Quran makhluk yang menyembah dalam Al-Quran? Ini kamu ikuti. Itulah Emang kata mengikuti Tuhan Al-Quran itu tuhankan. menyembah Al-Quran? Iya betul. Karena Oh, tadi kata itu kan Tuhan katamu. adalah Katamu. mengikuti semua perkataan Tidak ada yang umat mentaati. Islam menyembah Al-Quran, nggak ada. Umat Islam itu menyembah kepada Tuhan satu-satunya, Allah Subhanahu wa taala. Kamu menyembah Allah Itu loh. melalui Quran ini. Karena Quran Enggak, ini- enggak. Oke, Nggak saya ada. tanya. Saya tanya. Nggak ada. Siapa yang bersifat kodim dan kekal menurut imanmu? Allah. Adakah selain Allah yang bersifat kodim atau kekal? Nggak ada, nggak ada. Loh, lalu Quran Hanya ini Allah. mempunyai sifat kodim atau kekal apa tidak? Nggak ada. Al-Quran itu bisa aja Quran ini terbakar makhluk. dimakan Quran ini kambing. makhluk. Bisa itu Quran ini tuh cuma gambarnya buku. dimakan kambing bisa. Al-Quran jadi itu bisa Quran dimakan ini cuma kambing. buku dimakan kambing bisa katanya Bang Pendi. Nah, Quran ini bisa lalu? dimakan kambing katanya Bang Pendi. Iya bisa. Bisa. Oke, berarti kamu mengakui Quranmu ini pernah dimakan kambing ayat-ayatnya, betul?
Memang ada. Betul. Berarti ada ayat-ayat daripada Quranmu yang hilang dimakan kambing, betul? Enggak ada. Loh, Karena kamu ayat-ayat barusan Al-Quran itu sudah mengakui- abadi dalam ingatan kamu umat barusan Islam. mengakui bahwa ada ayat-ayat Quran yang dimakan kambing, yaitu ayat rajam dan Iya. ayat menyusui dewasa, betul? Benar. Nah, Terus? Mana dan ayatnya? kamu mengakui sebagian Ah. besar ayat-ayat Quran ini hilang. Ada yang Nggak ada. hilang bersamaan Nggak ada dengan hilang. para penghafal Oke. yang mati dalam perang Enggak ada hilang. Yamamah. Enggak ada. Tidak Umat hilang Islam katanya, menghafalnya. tidak hilang. Umat Oke, Islam siap. menghafalnya. Oke, Coba gimana? tunjukkan, coba sebutkan hafalkan ayat sama rajam dan kami. Ayat menyusui dewasa. Kamu Iya, sebutkan ayat rajam silakan. dan ayat menyusui dewasa. Sebutkan Iya. ayat rajam dan ayat menyusui dewasa yang hilang dimakan kambing. Gimana Iya. ayatnya coba? Kita Enggak ada. Jangan Itu dusta, sudah kau. dinasah. Dinasah itu. Di- Hilang. Katanya Dinasah. hafal. Itu sudah dinasah. Tidak ada. Ayat rajam itu sudah dinasah. masih diberlakukan. Hukuman Siapa yang rajam dan menasah? hukum menyusui dewasa itu masih diberlakukan. Enggak, tapi jangan ayat lari dulu ke rajamnya. sana. Tentang Yesus saja kalau belum tuntas. Loh, Mau nanya Yesus sudah Islam. tuntas sebagai firman. Gini Jangan aja, lupa. aku lebih suka diskusi sama Fendi. Ayo Fendi kita diskusi. Yesus Kenapa kau itu, diskusi? saya Karena tidak dia mantan mengatakan Islam. Kalau kamu nggak menyembah ngerti. Quran. Kamu Tapi tuh nggak saya ngerti. mengatakan Quran ini sehakikat dengan Allahmu. Justru si Fendi Nah, itu ini mau bersifat kuuji kodi. nih bagaimana dia bisa Kristen. Ayo kita Apa diskusi yang mau kau Fendi. uji? Apa yang mau kau uji? Ya, ayo kita uji silakan. Quran. Ayo kita Ya, uji aku Quran. berdua sama- Apa aku kenapa berdua kau sama tetap si- bisa sebentar. Kita uji Iya. Quranmu. Apa Ya, kebenaran aku dalam mohon Quran? izin kepada teman-teman lain. Aku Iya, pengen iya, diskusi sama Fendi. sebentar. Boleh nggak? Kita uji Quranmu kebenaran apa yang ada dalam Quranmu. Jadi yang Silakan. penting perlu Muslim Nabi sudah Rong, kau mengakui nggak ada ngerti ayat-ayat Quran. yang dimakan kambing ya Loh, teman-teman. Nggak perlu. Justru jelaskan. Justru kau Nabi jelaskan di Rong, sini kamu biar nggak aku ngerti bertanya. Quran. Siapa bilang? Aku lebih ngerti dari kau. Betul. Dia bisa hafal bang, tapi belum belum tentu apa yang dihafal dia tahu. Kau bacakan Oke. saja satu ayat. Bisa nggak kau baca satu ayat saja dari Al-Quran? Coba. Masalah membaca bukan Nggak artinya bisa. mengerti. Nggak bisa. Kau bisa membaca Jadi nggak tapi usah lah. tidak mengerti Nggak usah lah untuk kau. apa. Coba aku mau sama host saja. Kau tidak. Oke, kau Aku mau beneran diskusi bisa sama membaca, rupanya. Ya, mohon izin Ah, Nabi ja, Rong ja, ya. ja. Nabi Rong, aku Tidak, bukan kau mengerti tidak? aku Sebentar, tidak bermaksud untuk merendahkan atau apa ya. sebentar. Tidak ada sama sekali bermaksud untuk merendahkan. Namun aku pengen diskusi. Tidak, sama dari Fendi. tadi sudah Mohon jawab izin. itu sudah Boleh ya? kelihatan kualitas botolmu. Boleh ya, aku diskusi. Sebentar, sama Fendi. kualitas botolmu dari tadi sudah kelihatan. Tidak. Wah, tolong kau ngatain botol, Saya berkuasa di sini. gimana? Tidak. Loh, Gini aja Nabi Rong. Engkau tidak atur mengerti aja. apa tadi yang dikatakan Kalau nggak dikutip. gini aja, kamu atur saja diskusi aku Apa sama atur? Fendi. Sekarang. Diskusi aku sama Fendi. Sekarang. Iya, sekarang silakan Enggak, kalian kau sama saya aja. silakan kalian berdua Tidak, mute, kita sama-sama. angkat tema. Begini, Kita angkat begini. tema, aku mau berdua sama Fendi. Diam dulu kau. Begini, kau tidak mengerti Alkitab, saya mengerti Alkitab. Aduh. Saya tidak mengerti Al-Quran, kau mengerti Al-Quran. Kita sama. Bagaimana? Oke, nggak apa-apa. Oke, apa-apa. mari. Oke. Mau angkat tema apa? Ya, tentang ketuhanan. Ketuhanan. Kau punya Tuhan. Iya. Di mana Tuhanmu? Coba tunjukkan saya, buktikan kalau Tuhanmu ada. Siapa Tuhanmu? Iya, Tuhanku tidak terlihat, bahkan suaranya tidak bisa didengarkan. Tidak seorang pun dapat melihat Bapa. Itu Tuhanku. Bapak Tidak Tuhanmu. seorang pun Bapakmu bisa siapa? melihatnya. Emang Bapak Tuhanmu. Tuhanmu. Coba tunjukkan saya satu ayat Al-Quran yang Kapan mengatakan umat Bapa Islam adalah mengatakan Tuhanmu. Tuhan itu Bapa, Syahrul? Coba tunjukkan. Sejak pada tahun berapa umat Islam mengatakan Tuhannya Bapa, Syahrul? Iya. Iya, Tuhannya tunjukkan. Yesus dong. Tunjukkan. Tuhannya Enggak, Yesus sejak tidak kapan terlihat. ya Tuhanmu itu Tidak, dipanggil kau- Bapa? Iya, Tuhan. Sebentar, sebentar. Sejak Islam kapan Tuhanmu dikatakan Bapa? Iya, aku salah berucap Buang tadi. aja Aku nih, salah tai berucap, bukan Bapak, kucing kau. bukan Diam, Bapak. kau, Barusan kau bilang diam Bapak. kau. Buang. Barusan kau Buang. bilang Bapa. Pendusta Sejak kau. kapan Tuhanmu dikatakan Bapa? Pendusta kau. Dia bilang dari Qurannya, tapi larinya ke Alkitab. Bang, Baru saya- bilang begini. Dia berani. saya ingin kasih tahu. Saya ingin kasih tahu dulu, Kak Sofi, Bang Nabirong, saya ingin kasih tahu begini. Dulu tidak ada satupun di antara mereka yang mau menerima tantangan saya ketika saya ajak debat. Hari-hari ini mereka sibuk ingin menentang saya debat. Hmm. Kenapa? Karena lewat kesaksian kita, Kak Sofi, itu menggoncangkan, pertama sekali Aceh itu tergoncang, Kak. Lewat kesaksian. Saya selalu bilang sama teman-teman saya, sama orang-orang yang ada di sekitar saya, memang saya bukan jago di dalam
firman Tuhan ya, karena saya baru seumur jagung percaya kepada Yesus. Tetapi saya punya kesaksian di mana kesaksian saya itu bisa menggoncangkan. Saya percaya kepada Yesus, dan setelah saya percaya kepada Yesus, hidup saya itu benar-benar berubah. Siapa sih yang tidak mau berubah hidupnya? Siapa sih yang tidak mau selamat? Tidak ada orang yang tidak mau selamat. Saya selalu katakan, di dalam agama saya yang lama tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Tidak ada. Tidak ada. Tapi ada jaminan masuk neraka, itu ada. Kepastian masuk neraka ada. Tetapi kepastian untuk masuk surga itu tidak ada. Dulu tidak ada yang mau, ayo debat sama saya mau. Nggak ada. Sekarang mereka sudah hadir menentang, ayo debat sama aku, debat sama aku, debat sama aku. Yang lain kan sudah mereka ladeni semua. Dengan sang debater, tiap malam mereka debat. Ya. Dengan siapa? Hampir semua. Haleluya. Kesaksian itu yang tidak bisa dialami oleh mereka. Kenapa? Karena memang mereka tidak mengalami Tuhan. Seperti si Syahrul Yadi bilang barusan. Tuhan dia jangankan kelihatan wujud, tetap mendengar suaranya saja tidak ada. Ini kata si Syahrul. Si Syahrul ya dibilang sama kita semua barusan, jangankan mendengar suara Tuhan, wujud Tuhan aja tidak ada. Jadi kita harus berbangga. Kita kenal Tuhan kita mendengar suara Tuhan kita. Bagaimana orang-orang di sekitar kita yang sangat banyak, jangankan wujud Tuhan, suara Tuhan saja mereka tidak bisa dengar. Makanya tidak ada satupun para mu'alaf itu, Bapak Ibu ya, para mu'alaf itu ketika masuk ke agama barunya mereka mengalami Tuhan. Kenapa tidak ada? Silahkan dipikirkan sendiri. Kenapa setiap mu'alaf, semua mu'alaf yang masuk, yang keluar dari agama Kristen, mereka tidak pernah mengalami Tuhan? Nah, kenapa saudara? Dikarenakan seperti kata si Syahrul bilang barusan. Di satu sisi Syahrul bilang tidak ada wujud Tuhan, tetapi di sisi yang lain ada wujud, kidam, baqa. Bagaimana dia menjelaskan wujudnya Tuhan? Wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah. Bagaimana dia bisa menjelaskan dari sifat-sifat ini semua? Ketika dikatakan wujud, apa arti wujud? Ini dia saudaraku ya. Saya ngopi lagi. Dari Kristen kah, dari Muslim kah? Silakan Bang.